capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Kesempatan Greenwood bermain di Eropa menipis. Manchester United mungkin harus memutus kontrak Mason Greenwood sebelum Jumat malam jika sang pemain ingin memiliki peluang terbaik untuk pindah ke klub bergengsi di Eropa. Setelah deadline, opsi sang pemain akan semakin sedikit jika kontraknya di United masih berlaku. Pihak klub telah bekerja sama dengan penyerang 21 tahun itu dan para penasihatnya untuk mencarikannya klub baru. Dengan peminjaman disebut sebagai hasil yang paling mungkin terjadi. Jika Manchester United gagal menemukan klub yang bersedia mengontrak Greenwood dengan status pinjaman atau permanen sebelum Jumat malam, mereka dan sang pemain akan dihadapkan pada dilema karena peraturan transfer FIFA. Jika Manchester United dan Greenwood sepakat untuk membatalkan kontrak sang pemain sebelum jendela transfer Inggris ditutup pada hari Jumat pukul 11 malam, dia akan bisa pindah ke klub manapun di liga manapun setelah deadline bursa transfer. Nasib buruk bagi Greenwood akan semakin memburuk jika Manchester United tidak dapat menyepakati pemutusan kontrak, karena opsi Greenwood akan berkurang secara signifikan karena sebagian besar jendela transfer liga top Eropa seperti Inggris, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Belanda, dan Portugal akan ditutup pada Jumat malam. Beberapa opsi di Eropa yang akan Mason Greenwood miliki setelah hari Jumat itu kontraknya tidak diputus United adalah Belarus, Azerbaijan, Bulgaria, Ceko, Serbia, Yunani, Israel, Polandia, Rumania, Swiss, Slovakia, dan Turki. Jendela transfer Qatar ditutup pada 18 September, 2 hari sebelum Arab Saudi. Manchester United dapat membiarkannya hingga akhir bursa transfer sebelum memutuskan apakah akan memutus kontraknya. Tottenham melakukannya dengan Serge Aurier 2 tahun lalu saat mereka mengumumkan pemutusan kontrak selama 15 menit sebelum jendela transfer musim panas segera ditutup. With him as well, but he's very honest. Segera diperkenalkan Manchester United kasih diskon besar. Usaha Manchester United melepas Dan Henderson segera terwujud. Sang pemain sudah menjalani tes medis bersama Crystal Palace. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Henderson telah menyelesaikan langkah tes medisnya dan akan segera diperkenalkan sebagai kiper baru Crystal Palace. Pada laporan Manchester Evening News juga terungkap berapa nilai kesepakatan transfer tersebut. Crystal Palace cuma menyetor 15 juta pound sterling, sekitar 288 miliar rupiah sebagai biaya resmi. Sementara angka 5 juta pound sterling tergantung penampilan atau target tertentu alias add-ons. United sudah memiliki kiper pelapis pengganti dalam diri Altay Bayindir. Sang penjaga gawang direkrut dari Fenerbahce dengan kesepakatan 6 juta pound sterling. Dari dua manuver tersebut, Manchester United sudah mengantongi keuntungan. Dana itu bisa digunakan untuk aktivitas lain sebelum bursa transfer ditutup di akhir bulan. Namun Setan Merah layak kecewa dengan kecilnya profit penjualan Henderson. Mereka dilaporkan sempat meminta 40 juta pounds untuk kiper 26 tahun itu di awal bursa transfer. Namun minimnya peminat Dan Henderson serta semakin sedikitnya waktu membuat Manchester United menerapkan diskon. Sebelumnya Henderson hampir pasrah karena bakal tertahan di Manchester United. Dia tidak diizinkan pergi karena Setan Merah krisis kiper. Manajer Erik ten Hag menyatakan Henderson akan menetap di Old Trafford setelah Tom Heaton terkena cedera betis. Heaton yang sudah berusia 37 tahun diperkirakan harus menepi hingga akhir bulan. Skenario bertahan di United jelas membuat Henderson muak. Kini dengan akan terrealisasinya transfer Henderson kepada Crystal Palace akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Dan Henderson akan kembali mendapatkan kesempatan yang selama ini dia cari di dalam klub barunya. Manchester United pun kini bisa menggunakan dana penjualan itu untuk kebutuhan transfer. Meski tidak terlalu banyak, setidaknya itu akan menjadi harapan bagi Erik ten Hag sebelum bursa transfer ditutup. Badai cedera di Manchester United berlanjut, Rafael Varane akan absen 6 pekan. Kabar buruk menerpa Manchester United di awal musim ini. Rafael Varane diyakini akan absen dalam waktu yang cukup lama, setidaknya sampai 6 pekan. Rafael Varane sebelumnya tampil prima dalam 2 laga awal Manchester United di Liga Inggris. Pemain 30 tahun itu bermain penuh 90 menit, masing-masing melawan Wolverhampton dan juga Tottenham Hotspur. Begitu pula pada pekan ketiga, Rafael Varane kembali dipercaya tampil sebagai starter ketika menghadapi Nottingham Forest. Namun di laga ini dia hanya bermain 45 menit. Varane secara misterius ditarik keluar di awal babak kedua. Dirinya digantikan oleh Victor Lindelof. Manajer Erik ten Hag kemudian memberikan klarifikasi terkait
Hal ini selepas laga. Menurut Erik ten Hag, Rafael Varane mengeluhkan beberapa hal pada kondisi fisiknya setelah babak pertama selesai karena khawatir sang manajer memilih untuk mengistirahatkannya. Dia punya keluhan, jadi kami tidak ingin mengambil resiko. Kami tahu kami memiliki Harry Maguire dan Victor Lindelof, pengganti yang bagus. Jadi kami tidak mau ambil resiko. Tetapi apa keluhannya dan apakah itu sangat buruk, kami belum tahu. Kami masih harus menunggu, ungkap Erik ten Hag. Manchester United sendiri saat ini telah mengkonfirmasi bahwa Rafael Varane akan absen dalam laga melawan Arsenal minggu ini. Namun Manchester United tidak memastikan kapan Rafael Varane akan kembali. Akan tetapi laporan dari Sky Sport meyakini cederanya bisa sampai 6 pekan lamanya. Itu artinya Rafael Varane akan absen dalam 5 laga Liga Inggris Manchester United selanjutnya. Di antara laga-laga itu, United harus menghadapi Arsenal, Brighton dan juga Brentford. Tidak hanya itu, Varane pun diprediksi akan absen dalam 2 laga pembuka Liga Champions ditambah 1 partai Carabao Cup. Cedera Rafael Varane menambah daftar panjang pemain United yang cedera di awal musim. Hingga laporan ini dimuat, Rafael Varane jadi pemain kelima yang akan absen. Akankah Bayern Munchen seriusi transfer Scott McTominay? Rumor ketertarikan Bayern Munchen terhadap Scott McTominay semakin mendekati kenyataan. Dan Rotten dikabarkan siap bernegosiasi dengan United untuk transfer sang gelandang. McTominay memang jadi salah satu pemain yang ingin dijual Manchester United di musim panas kali ini. Erik ten Hag dikabarkan kurang sreg dengan gaya bermain McTominay sehingga dia ingin mendepak sang pemain. McTominay sendiri belakangan digosipkan berpotensi pindah ke Jerman. Klub Bundesliga Bayern Munchen dilaporkan sangat tertarik pada sang pemain. Media Jerman melaporkan bahwa Bayern Munchen akan menyerusi transfer McTominay. Awalnya Tuchel mengincar gelandang milik West Ham, Declan Rice. Namun sayangnya Declan Rice lebih memilih pindah ke Arsenal dan situasi itu membuat mereka disebut akan segera mengurus proses transfer McTominay sebagai rencana berikutnya. Menurut laporan itu, Thomas Tuchel sendiri yang meminta Bayern Munchen untuk mendatangkan McTominay. Dia butuh gelandang tipe petarung di dalam timnya. Dia menilai McTominay mampu memenuhi kebutuhannya untuk mengganti target sebelumnya tersebut. Sang manajer dilaporkan sudah menaksir berat terhadap sang gelandang sejak dia melatih di Inggris. Jadi dia akan mencoba untuk mendatangkannya ke Bayern Munchen. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United membuka diri untuk transfer McTominay ke Bayern Munchen. Mereka dikabarkan sudah menetapkan mahar transfer sang pemain. Mereka menginginkan sekitar 35–40 juta pound sterling untuk jasa sang gelandang. Mereka siap mendiskusikan harga itu dengan Bayern Munchen untuk mencapai titik temu transfer tersebut. Salah satu rumor yang beredar adalah Manchester United bisa mengajukan opsi barter dengan Die Rotten. Mereka siap menyerahkan McTominay ke Bayern Munchen dengan syarat Bayern mengirimkan Ryan Gravenberch ke Old Trafford. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.